bagaimana caranya untuk kemudian memberikan pengertian atau pemahaman kepada orang-orang agar kemudian tidak tergoda untuk berpoligami. Seperti itu kurang lebih pertanyaannya. Silahkan kepada para narasumber yang mungkin berkenan untuk menyampaikan jawabannya mungkin. Silakan. Kiai Fakih. Oh ya, ya benar ini. Benar. Ya, Silakan, apa namanya? Pertanyaannya kan umum dan jawabannya besar sekali. Maksudnya besar sekali itu kan tergantung faktornya apa. Iya. Misalnya kalau faktornya ekonomi, ya berarti kan harus ada orang-orang yang punya ekonomi menyelesaikan. Kalau faktornya seks, berarti harus pergi ke dokter-dokter yang mampu mengelola seks, kan gitu. Tapi yang sering keluar kan faktornya agama. Sering keluar ya, atas nama agama itu. Nah, kalau faktornya atas nama agama, ya mungkin kami di KUPI punya alternatif narasi-narasi yang sesungguhnya basisnya adalah juga Quran, hadis, fikih, dan lain sebagainya. Ya gampang sekali, gampang dalam arti begini pikirannya. Di fikih itu kan disebutkan, misalnya ya, nikah saja, nikah awal, nikah monogami itu hukumnya bisa halal, bisa haram, bisa makruh, bisa wajib. Apa pertimbangannya? Pertimbangannya diri masing-masing, diri dan perempuannya masih berlangganan perempuan. Laki-laki juga oke lah misalnya. Apakah dia akan memperoleh, bahasa mudahnya lah, memperoleh keburukan atau kebaikan? Kalau akan memperoleh keburukan, ya dari mulai haram sampai makruh. Keburukan itu apa ya? Dari mulai jiwa, psikis, dan kita punya banyak pernyataan-pernyataan, riwayat dari ulama yang mengatakan bahwa Quran mengatakan misalnya ya dzalika adna alla ta'ulu, bahwa pernikahan monogami itu jauh lebih selamat dari pernikahan poligami untuk bisa bahagia, maka kita bilang beresiko itu. Dan pada masa Nabi kita juga punya Fatimah yang sakit hati karena poligami, lalu Nabi bilang saya membela. Dan perempuan berhak untuk sakit hati, dan saya bisa sakit karena sakitnya perempuan. Karena itu sakit hati karena poligami itu juga bisa sunnah kalau betul-betul dirasakan oleh perempuan. Dan itu ya ada banyak ya, cuma kan kadang-kadang yang narasi begini itu nggak keluar baik oleh penceramah, oleh perempuannya sendiri. Kadang-kadang para perempuannya itu banyak, saya menyaksikan banyak perempuan mengatakan kan boleh poligami itu, Quran ada, asal jangan saya. Nah gitu, banyak perempuan begitu. Boleh asal jangan saya. Kalau nggak boleh, saya nggak boleh, dia nggak boleh. Harusnya kan begitu. Tapi banyak perempuan boleh asal jangan saya. Itu kan lucu. Padahal ayatnya juga kan panjang, hadisnya panjang. Ada jelas sekali kutipan-kutipan yang mengatakan bahwa penting sekali untuk berbuat baik, penting sekali untuk tidak menyakiti, penting sekali untuk tidak berbohong. Nah, orang poligami ini pasti banyak bohongnya, pasti. Itu berbohong itu dosa. Kalau bertumbuk-tumbuk, dosa besar. Jadi kalau orang yang merasa punya emosi agama, harusnya justru merasa malu kalau bicara poligami pakai agama. Harusnya ya. Kalau sekarang kan banyak orang ngomong, perempuan lebih banyak laki-laki. Kata siapa? Gitu. Sensus mengatakan enggak, tapi kan tetap aja. Sudah dibilang sensusnya terbalik, juga dibilang perempuan banyak mandul. Kata siapa lagi? Kan kayak gitu-gitu. Laki-laki banyak tinggi nafsunya. Ya tinggi nafsu juga paling mampu 5 menit, 10 menit prakteknya juga. Itu kan harusnya maksud saya ya dipahami betul bahwa poligami itu tadi beresiko betul. Kalau orang memikirkan resikonya, nikah itu gampang. Kalau cuma akad gitu loh. Memang gampang. Tapi kalau berpikirnya tanggung jawab bagaimana membuat pribadi-pribadi itu sakinah, mawaddah, warahmah, apalagi ya, minimal cukup segala kebutuhannya, itu susah sekali. Sedikit saja kurang, itu dosanya besar itu tuh. Nah, maksud saya kalau bisa ini dipahami bareng, maka laki-laki hanya karena persoalan seks yang nggak bisa dikelola, tidak lalu segera berpikir poligami, perempuan juga mungkin tidak mudah tergiur ajakan-ajakan surga. Hanya karena pakai kopiah, pakai ini, ya dapat surga, gampang sekali gitu loh. Padahal masih banyak untuk melakukan hal-hal yang surga tidak harus tanpa harus menyakiti orang lain. Mungkin juga perempuan pertamanya, perempuan keduanya, atau kadang-kadang juga sebenarnya poligami itu terjadi karena sudah selingkuh.
Sudah selingkuh untuk menutupi agar keren poligami. Keren dalam arti tidak merasa bersalah, padahal sudah selingkuh duluan. Nah kalau gitu berarti kan masalahnya masalah pribadi, masalah pribadi-pribadi yang ya karena itu ya mari kita sama-sama menarasikan bahwa poligami itu beresiko untuk berbohong, untuk melakukan kekerasan, akan melakukan ketidakadilan. Karena resiko ini betul-betul jelas ayat Quran dan hadisnya, prinsip-prinsipnya, maka jangan lagi keluar narasi-narasi yang mengatasnamakan agama. Ya sudah, itu urusannya seks lah kira-kira. Urusan entah seks, entah ekonomi, entah apa lagi ya. Pengen yang lain atau apa gitu. Ya sudah, nggak usah dinaikkan tingkatnya menjadi punya nilai agama. Itu sehingga orang-orang itu harusnya ya malu ya. Sekarang sebenarnya orang tuh malu cuma untuk menutupi kemaluannya. Maskernya itu agama, maskernya agama dipakai untuk menutupi. Paling sih mungkin juga malu, bingung, baik sebagai suami maupun istri, bingung dalam arti bagaimana menceritakannya. Dia sering bohong, dia pakailah nama sunnah, pakailah nama surga. Bisa jadi begitu, karena itu jangan dengar orang yang ngomong begitu, mau ustadz, mau siapapun lah, mau kiai, nggak usah dengar. Nah, tutup telinga, tutup mulut kita, tutup mata kita, jari kita dari narasi-narasi yang seperti itu. Nah, problemnya kan kita sendiri kadang-kadang jari kita gampang men-share. Yang begitu-begitu di-share. Sementara ya bukan mengajak ya, tulisan saya, saya punya buku sunnah monogami yang semua Quran, hadis dan fikih itu cukup untuk menjadi narasi gitu, narasi. Ya gitu Mbak, tapi kalau faktornya ekonomi ya lembaga-lembaga yang punya, karena memang faktual sekali Mbak. Perempuan bersedia mau atau bahkan mengajak dipoligami atau mempoligami itu faktual. Tidak bisa mengatakan oh itu didoktrin, enggak juga. Maksud saya banyak orang sudah S3, bahkan ada aktivis perempuan loh di Palembang. Sehari-hari dia aktivis gender, begitu terdesak poligami juga. Artinya maksud saya itu faktual, karena faktual maka pendekatannya harus banyak. Jangan merasa dengan ceramah selesai, seminar selesai, bisa dengan agama selesai, enggak juga, karena banyak sekali faktor. Laki-lakinya tidak tahan, mungkin nafsunya gampang yang laki-laki hebat, laki-laki yang pacarnya banyak, istrinya banyak, ini digitukan terus gitu loh. Mungkin perempuan hebat kalau mampu menyingkirkan perempuan lain, mampu punya istri, suami yang pejabat yang sudah usia tua, tinggal meninggalnya saja. Nah, itu kadang-kadang kan begitu-begitu juga jadi pembicaraan di antara. Nah, itu faktor yang sangat banyak itu membuat ya kita harus bersinergi, harus bekerja sama. Jadi pertanyaannya kecil, bagaimana cara? Jawabannya besar, banyak, dan tidak mudah. Tapi kita punya tanggung jawab semua, kita punya mandat semua, ya mari berbuat minimal jari kita itu mempromosikan kebaikan-kebaikan, tidak mempromosikan keburukan-keburukan. Apalagi mempromot orang untuk melakukan keburukan atas nama agama, maksud saya. Kan akan berbohong gitu loh. Orang poligami itu pasti akan berbohong, pasti akan menyakiti, pasti. Itu kan karena jangan dikasih agama, ya Allah. Kok dikasih agama gitu loh. Iya. Kata-kata boleh asal jangan saya juga menurut saya tidak seharusnya muncul dari perempuan yang minimal sudah mendengar diskusi ini. Jangan lagi ngomong begitu. Ini ngomong minimal, itu minimal. Iya sih boleh, tapi jangan saya.